sebanyak itu dari mana, Bu? Dari mana, Bu? Bodoh amat, emangnya saya peduli? Saya nggak mau tahu lah dari mana. Yang saya tahu kamu tetap harus bayar 35 juta. Karena kamu kerja di sini belum hampir sebulan, kerugian saya 35 juta. Ganti. Bu, tolong Bu, jangan lakuin ini semua sama saya. Saya nggak pernah ngelakuin ini semua, Bu. Saya berani bersumpah, Bu. Lepas! Pergi kamu dari sini. Ayo pergi cepetan, saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Pergi! Bu Astari, gini, kalau saran saya ya Bu ya, sebaiknya dia itu jangan langsung dipecat. Ini kan udah hitungan akhir tahun, dan kemungkinan besar juga restoran juga bakal full reservasi kan. Bagaimana kalau dia itu kita pekerjakan sebagai pelayan? Ya hitung-hitung dia masih bisa nyicil sama ibu kan, atau gajinya bisa ibu potong. Wow, ide bagus. Saya setuju. Saya akan bilang sama dia. Ti, tunggu. Ti. Maksud Pak Dodi apa ya? Nuduh aku ngelakuin sesuatu yang aku sendiri nggak pernah ngelakuin. Pak Dodi tega banget tahu nggak? Video yang Pak Dodi kasih unjuk, itu ada lanjutannya. Tapi kenapa nggak dikasih lihat? Ti, kamu tenang dulu, kamu santai ya. Kamu tenang, kamu jangan salahin saya terus. Justru saya tuh masih baik loh. Karena saya berhasil membujuk Bu Astari supaya menerima kamu kembali untuk bekerja di restoran. Walaupun tidak menjadi kasir, tapi kamu masih bisa menjadi pelayan. Maksudnya gimana, Pak? Ti, kamu tahu kan kalau sekarang itu mencari kerja itu susah. Dan kamu juga bilang sama saya kan kalau kamu ingin membantu kakak kamu untuk mencari uang. Apalagi sekarang kamu punya utang sebesar 35 juta ke Bu Astari dan itu harus kamu bayar. Kalau kamu nggak bayar, kamu akan ditangkap dan kamu akan dipenjara. Kamu ingat kan anaknya Bu Astari itu polisi. Jadi saran saya ya, lebih baik kamu terima tawaran itu dan kamu bekerja kembali di restoran ini sebagai pelayan. Apa aku terima aja ya usulan dari Pak Dodi? Nggak apa-apa jadi pelayan, asal tetap kerja di resto ini. Mungkin ini malah bisa buat aku temuin bukti kejahatan Pak Dodi dan segera pulihkan nama baik aku. Posisi kamu itu bakalan aman selama kamu nurut sama saya. Dan saya juga punya cara supaya kamu bisa cepat mendapatkan uang 35 juta itu untuk bayar hutang ke Bu Astari. Caranya gimana, Pak? Kamu tunggu saya selepas bekerja. Nanti malam kita ketemu. Halo, Kak. Hari ini kayaknya aku pulang rada telat deh. Mbak Erika, kenapa Mbak? Kok kayak lagi khawatir gitu? Tadi adikku nelpon, dia katanya mau pulang malam lagi. Udah seminggu dia kayak gini. Aku tuh sebenarnya nggak tega banget Sekar. Ngeliat adikku kerja banting tulang kayak gini, apalagi dia masih 19 tahun. Tapi itu semua dia lakukan karena aku belum bisa kuliahin dia. Tapi aku berusaha banget sampai detik ini untuk nabung supaya dia itu bisa kuliah. Adiknya Mbak Erika hebat banget ya. Masih muda, tapi mau bantuin kakaknya kerja. Berarti dia adik yang baik, Mbak, dan ngertiin Mbak Erika. Dia itu emang baik banget. Tapi aku sedih aja. Nasib aku tuh sama dia bener-bener beda banget. Karena waktu orang tuaku masih hidup, aku bisa kuliah. Tapi setelah orang tuaku meninggal, dia jadi nggak bisa kuliah. Dan aku sampai sekarang ngerasa nggak berguna banget jadi seorang kakak karena belum bisa nguliahin dia. Jangan patah semangat gitu dong, Mbak. Mbak ini perempuan hebat loh. Karena nggak semua kakak itu mau Mbak jadi sandwich generation dan biayain adiknya sekolah. Adik Mbak pasti bangga banget punya kakak seperti Mbak Erika. Makasih ya Sekar. Ngapain sih Pak Dodi minta ketemuan di tempat yang sepi kayak gini?
Tia. Lepasin! Tia. Ini saya. Kamu kenapa sih? Hah? Pak Dodi jangan yang enggak deh. Saya ini bukan cewek yang murahan. Harga kamu itu berapa sih saya? 10 juta, 20 juta, 50 juta. Hah? Harga kamu itu berapa? Selama saya masih ada jadi manajer di restoran itu, saya punya banyak uang. Kamu tinggal minta dan saya akan kasih buat kamu. Jangan-jangan yang nyuri uang kasir itu Pak Dodi ya? Kalau iya kenapa? Kamu mau laporin sama Bu Astari? Aku bakal laporin ke Bu Astari, biar Bapak bisa dilaporin ke polisi. Itu tidak akan terjadi, saya. Kamu nggak akan pernah bisa ngelaporinnya. Lepasin! Kalau kamu berani ngelaporin kejadian itu, hidup kamu akan saya bikin sengsara ngerti. Hati-hati Neng kalau mau nyebrang. Kalau ketabrak gimana? Udah bang. Saya turun sini aja. Ini angkotnya. Benerin Neng. Iya. Iya bang. Makasih ya Neng. Iya sama-sama bang. Mbak, sini saya bantu mbak. Mbak kamu kenapa? Apa yang terjadi mbak? Tadi mbak hampir ketabrak loh. Mbak ini suster ya? Apa saya bisa ngelapor soal pelecehan? Kalau saya punya bukti visumnya. Iya bisa mbak. Emangnya kenapa mbak? Apa yang terjadi? Mbak habis dilecehkan. Mbak ya udah mbak. Mbak sekarang tenang ya. Sekarang saya antar mbak ke rumah sakit. Saya pasti bantu mbak untuk visum. Ayo mbak. Ini kan rumah sakit tempat kakak kerja. Apa aku kasih tahu kakak kalau aku dilecehin sama manajer aku? Pasti kakak bakal shock banget. Kalau kamu takut laporin soal ini, aku bisa bantu kok. Aku punya kenalan polisi yang bisa bantu kamu. Kamu berani ngelawan saya? Aku harus laporin manajer di tempat kerja aku. Aku harus ketemu sama Bu Astari. Aku bakal laporin semua kejahatan Mas Dodi. Makasih ya udah bantuin aku. Aku salut banget sama keberanian Tia yang gak gentar buat laporin orang yang udah lecehin dia. Halo Bu Astari, saya bisa nggak ketemu sama Ibu? Saya mau ngelaporin orang yang udah nyuri uang kasir. Yang jelas, bukan saya Bu. Ada satu hal lagi yang saya mau ngasih tahu ke Ibu. Kalau saya udah... Pak Dodi. Sini kamu. Kamu mau ngelaporin saya ke Bu Astari kalau saya yang sudah mengambil semua uang di restoran. Saya nggak cuma ngelaporin Bapak soal Bapak mencuri. Tapi saya bakal ngelaporin Bapak karena Pak Dodi udah ngelecehin saya. Enggak! Sini! Enggak! Sini! Enggak! Enggak! Sini! Enggak! Kamu nggak bisa ngelaporin saya. Aku nggak peduli. Sini! Enggak! Itu kan Tia sama Pak Dodi.
Atas nama Mas Riki? Oh iya betul Pak. Kamu pikir kamu bisa ngelawan saya? Hah? Ini yang kamu cari. Sekarang tidak ada bukti lagi. Nah, sebentar lagi kamu juga akan pergi untuk selamanya. Di mana sih kamu, Dek? Kakak juga udah siapin makanan buat kamu. Kamu belum pulang-pulang juga. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Masih nggak aktif handphonenya, ya Allah. Si Tia mana sih? Dia bilang katanya dia mau datang. Dia mau ngasih tahu siapa maling sesungguhnya dan ngomong penting. Tapi mana udah jam segini nggak nongol-nongol juga tuh anak. Kesel. Lah, kok aneh ya? Kenapa mendadak horor gini? Aku nggak bersalah. Suara siapa itu? Hah? Kamu siapa? Bu, Mas Tari, ini saya Dodi. Ya ampun, Dodi! Ibu kenapa? Aduh, kamu ngapain kesini? Nah, ibu ngapain di sini? Saya itu lagi nunggu Tia. Tia bilang sama saya, katanya dia mau kesini, mau ngomong sama saya. Dia mau kasih tahu siapa maling sebenarnya dan mau ngomong penting. Tapi mana tuh anak nggak datang? Untung si Tia udah gue lenyapin. Terus kamu sendiri ngapain coba kesini? Semua karyawan pada pulang loh. Oh, saya ada handphone saya ketinggalan di kantor, Bu. Ya udah, sana kamu ambil. Saya mau pulang aja. Kok saya takut ya? Saya mau pulang. Ada selimut? Apa Tia udah pulang? Tia! Tia! Kok tiba-tiba fotonya jatuh? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk sama Tia? Enggak, tapi aku nggak boleh berpikir negatif. Semoga aja adikku baik-baik aja. Ya Allah. Lindungi adikku ya Allah.